Salam. Sekalipun hujan, kita tetap hadir dalam kehidupan. Wah, luar biasa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih juga untuk Pak Perlindungan hamba Tuhan bersama dengan anak Marcel boleh melayani kita di tempat ini. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan, dan terima kasih juga untuk kesetiaan bagi Bapak Ibu hampir selama ini, dan ini merupakan Rabu di penghujung tahun. Haleluya. Amin. Dari Rabu ini kita ketemu tahun depan. Haleluya. Ibu Awan, terima kasih untuk kesetiaannya ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk itu kita memulainya dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih. Penyertaan-Mu yang ajaib dan luar biasa, yang kami sungguh rasakan bahwa sekali-kali Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Di tengah pergumulan sepanjang tahun ini, kami sungguh melihat kasih dan kuasa-Mu nyata bekerja di dalam hidup kami. Layaklah kepadamu kami beribadah, dan layaklah kepadamu kami menyembah ya Tuhan. Sebab hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan. Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan di tempat ini. Bahkan peribadahan di tempat ini Engkau sendirilah yang membangunnya ya Tuhan. Dan Engkau sendiri yang memelihara. Jika sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua semata-mata hanya karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Kami yakin dan percaya setiap benih firman yang telah ditaburkan di setiap hati jemaat dan umat di tempat ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Benih itu akan bertumbuh, bahkan berbuah lebat dalam hidup mereka, sehingga mereka terlebih lagi mempunyai pemahaman pengenalan Engkau dengan sempurna, mempunyai hubungan yang indah, serta anugerah keselamatan menjadi bagian dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih juga untuk penyertaan-Mu ya Tuhan di dalam dunia usaha, pekerjaan, bisnis mereka. Engkau senantiasa menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga. Segala hormat, pujian, syukur dan kemuliaan kami kembalikan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sebab hanya Engkaulah yang layak dipuji, layak disembah, layak disembah. Kami kagumkan Engkau, kami kagumkan Engkau. Terima kasih. Kami bersyukur Engkau baik, sangat baik. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami sembah. Hadir-Mu senantiasa bersama kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan peribadahan ini dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Mengurapi semua rekan-rekan yang ambil bagian dalam pujian penyembahan, bahkan yang aman di sound system, bahkan multimedia. Tuhan juga mengurapinya. Lagi-lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, mengurapi dia dengan beberapa dari tempat yang maha tinggi, sehingga pewahyuan lepas pewahyuan, terobosan lepas terobosan Tuhan berikan bagi kami semua di tempat ini. Bahkan Tuhan mempersiapkan kami untuk menampak masuk tahun 2023. Biarlah firman-Mu lah yang menuntun kami, tegur kami, nasihati kami, berikan jalan keluar bagi kami. Sebab hanya firman-Mu lah yang benar ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai dia lebih hebat, lebih ajaib lagi. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa pengurapan Roh Kudus bekerja, menjamah, melawan dan memberkati kami semua. Dan terima kasih Bapa, kami mentahbiskan peribadahan ini hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kita yang percaya kepada Tuhan katakan bersama saya.
sedikit berubah format peribadahan kita. Amin. Kita lihat pengumuman dulu. Ya, oh ya, untuk tahun depan, untuk Rabu depan, yang ubanan itu yang melayani. Amin. Ya, dengan judul Grace and Faith, kasih karunia dan iman. Amin. Minggu depan, Rabu depan, saya yang melayani karena minggu pertama. Selanjutnya, visi dan misi kita. Visi menjaga yang terhilang dan mengembalikan yang tersesat serta memberikan pertumbuhan iman. Misinya menyediakan fasilitas pemberitaan firman Tuhan. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Dan kali ini juga ada ruang kesaksian, itu yang merupakan kerinduan buat saya, agar Bapak Ibu bukan hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga harus bersaksi tentang pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Bagaimana bersaksi 10 menit dengan efektif, ceritain permasalahannya, ceritakan pertolongannya, dan bagaimana hasil pertolongan Tuhan. Begitu simpelnya 10 menit bisa menyampaikan sehingga semua kita diberkati. Ayo, ada yang mau bersaksi? Silahkan, waktu dan tempat saya berikan. Sekalipun cuma maju gini, Tuhan Yesus baik buat saya, amin. Gak apa-apa, yang penting bersaksi. Amin. Kayaknya yang sedekap tuh udah gak tahan mau maju. Ada yang mau bersaksi? Nah, itu dia. Tinggal 10 menit bersaksi dengan efektif. Masalahnya apa? Pertolongannya gimana? Sekarangnya gimana? Amin. Ya. Halo, shalom semua teman-teman. Selamat malam. Sedikit ya bersaksi ya. Boleh dong? Boleh banget. Bapak teman aku aja sih. Iya, baik. Ini kemarin kita Natal. Pada heboh dapat hadiah kan, gitu kan? Ya maaf ya, maaf aku ya, maaf. Terus pulang aku doa lagi sama teman, doa. Mau tidur kan doa, dan doa. Mau tidur dari rasa-rasanya mau tidur gitu. Jadi ada satu tangan, dia satu tangan. Apa tuh satu tangan tuh? Jadi aku bingung, dari bayangan itu aku bingung. Satu tangan, jadi nanti ada keluar satu kunci di depan aku. Jadi aku ambil. Oh, terima kasih, thank you Jesus, I love you Jesus. Nah gitu aku. Saksinya begitu, tapi aku belum tahu kunci itu apa, aku belum tahu. Nanti aku doa lagi. Ya udah, makasih ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, ya. Kunci berkat buat si Oma Ciciing. Haleluya. Amin. Tuhan memberikan kunci, artinya kunci berkat yang Tuhan akan berikan dalam kehidupannya. Amin. Amin. Buka hati Tuhan ketuk, sehingga pada waktu kita buka hati Tuhan Yesus masuk, itulah kuncinya. Amin. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan juga. Karena beberapa hari dia mau kesaksian kemarin nggak kesempatan karena memang waktunya padat. Nah, maka format ibadahnya kita rubah. Jadi setiap hari Rabu harus ada yang bersaksi. Oleh sebab itu persiapkan untuk Rabu depan untuk bersaksi. Amin. Terima kasih. Dan kita lanjutkan doa syafaat, kita minta pada berdoa. Shalom, terpuji nama Tuhan Yesus. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama satukan hati. Kita akan tunjukkan mata kita, hati kita kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kudus,
Bapa yang kami sembah dan imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh hati kami mengucap syukur Bapa, karena sampai dengan hari ini Tuhan masih mampukan kami untuk mengumpulkan kami kembali Tuhan untuk beribadah di Rabu yang terakhir di tahun 2022 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Roh sepanjang tahun ini Tuhan, pemeliharaan-Mu yang sempurna kepada kami semua Tuhan, sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu hanya semata karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan memulai kebaktian kami, ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan, kiranya lawatan-Mu yang hadir di sepanjang ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Berkati anak-anak-Mu yang akan main Engkau Tuhan, dari mulai worship leader, Saudara Tripena, juga para imam musik Pak Yoga, para singer, Ibu Dewi dan Bapak Kurniawan, anak-anak kami yang terlibat dalam perayaan musik Tuhan dan sound system, Yohanes, Efraim, juga Jesse dan Kalista, Tuhan berkati mereka. Jika mereka nikmat kuasa Tuhan, supaya mereka boleh melayani Kau dengan penuh luar biasa Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa membalaskan setiap apa yang mereka korbankan untuk melayani Kau pada malam hari dengan upah yang besar di surga. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar juga kami akan diberkati dengan oleh firman juga Tuhan. Berkati di hamba-Mu terkasih Bapak Pastor Perlindungan yang akan segera menyampaikan firman kasih Tuhan. Berkati senantiasa Tuhan, biar setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan. Berkati keluarga Tuhan, anak-anak Tuhan. Selain berkati selalu Tuhan. Pelayanan mereka hamba-Mu Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu terkasih Bapak seperti ini Tuhan, bersama Ibu Uli, bersama anak-anak Tuhan. Senantiasa Tuhan tambahkan kesehatan Tuhan, kesehatan kekuatan hamba-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu ini begitu setia untuk melayani Kau Tuhan. Setiap apapun yang hamba-Mu ini korbankan, setiap pikiran, perkataan dan setiap materi apapun yang waktu yang dikorbankan hamba-Mu itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Ya Tuhan, perhitungan itu sebagai kebenaran yang menyelamatkan. Terus pakai hamba-Mu Tuhan, pelayanan Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini melayani Kau. Ya Tuhan, hamba-Mu saja dipermuliakan. Banyak jiwa boleh diselamatkan melalui pikiran, perkataan, perbuatan yang hamba-Mu lakukan. Senantiasa menjadi teladan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan kami persekutuan doa ini Tuhan. Terus pakai persekutuan doa ini dengan luar biasa. Makin hari makin luar biasa Tuhan. Kiranya persekutuan doa ini terus bisa dapat meningkatkan banyak jiwa yang rindu dan akan keselamatan dan ibadah yang sejati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk umat-Mu yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Biar Tuhan berkati setiap apapun yang menjadi beban, keletihan ataupun sakit penyakit Tuhan campur tangan, Tuhan turun tangan untuk menyembuhkan, memulihkan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati semua umat-Mu yang hadir tengah-tengah pada malam hari ini Tuhan. Terus kiranya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan para umat-Mu Tuhan, Tuhan tolong. Kiranya Tuhan, ketika kami datang membawa berkat, maka kami juga pula akan membawa berkat damai dan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan terus pakai bangsa dan negara kami itu dengan luar biasa, menjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa lainnya Tuhan. Karena di dalamnya ada anak-anak-Mu, ada imamat kerajaan Tuhan, bangsa yang terpilih. Kami percaya Tuhan akan melakukan semua pandemi, krisis ataupun dari bangsa kami menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang hebat, bangsa yang selalu di dalamnya Engkau tolong, karena di dalamnya ada banyak anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati para pemimpin bangsa kami, kuatkan dan teguhkan hati mereka. Terus mereka kiranya pakai mereka Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami yang penuh luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mulai ibadah kami sempurnakan semua dalam tangan-Mu. Kami sudah selesai berdoa, tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus akan terus mengiringi dan merawat hidup kami di sepanjang sisa hidup kami sampai malam Tuhan datang kali kedua mendapati kami tetap setia. Mari semua umat yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Haleluya. Kita semua setia untuk memuji Tuhan. Amin. Siap jika atau berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Sebab Dia lagi yang berjalan kebenaran. Amin. Haleluya. Boleh ikutin ya. Glory, haleluya. Say. Lagi-lagi. Glory, haleluya.
Sungguh bersyukur amin boleh sampai dengan pada hari ini, amin. Kita nggak pernah ngerasain bahwa kita akan sampai di akhir tahun, amin. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pada malam hari ini sama-sama siapkan hatimu. Kita menaikkan setiap pujian syukur yang terbaik untuk Tuhan, amin. Kami sangat bersyukur Bapak untuk menyertai Tuhan sepanjang tahun. Dari awal tahun Tuhan menyertai setiap kami sampai dengan pada hari ini. Kami minta Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap apapun yang Engkau perbuat dalam kehidupan kami. Masalah kebaikan Tuhan yang kami alami. Semuanya Tuhan kami tahu karena Engkau mengasihi setiap kami. Terima kasih Bapa kami yang baru. Segala pujian, segala ucapan syukur
yang terus membawa kami naik dari level-level yang awal, dan hari ini kami ada di level yang berbeda daripada yang sebelumnya, dan terus akan Tuhan angkat kami naik lebih tinggi lagi. Dan kami percaya kalau Tuhan yang mengangkat kami, tidak akan ada yang bisa membawa kami turun. Kalau Tuhan yang membebaskan kami, maka tidak akan ada lagi yang bisa merebut kami. Hari ini kami berdiri di hadapan-Mu, di hadirat-Mu, di bait-Mu yang kudus, dan kami percaya hadirat-Mu memenuhi kami semua, mengurapi kami semua, sehingga malam hari menjadi malam yang begitu indah bagi kami, karena kami bersama dengan Tuhan menikmati setiap kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini, berbicaralah Engkau bagi kami, agar kami boleh pulang dan membawa satu kebangunan rohani, semangat yang baru, bahkan harapan yang baru, dan akan kami lakukan dengan setia, sehingga berkat-berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kami. Dan yang sakit boleh berkata kami sembuh, yang lemah boleh berkata aku kuat, yang tidak punya pengharapan kami boleh berkata harapan yang baru sudah turun atas hidup kami. Haleluya. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan siap untuk diberkati oleh firman-Mu yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi shalom. Shalom. Selamat hari Natal. Wow, Natal ini masih masih booming kata orang ya, masih hangat-hangatnya ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Natal kita tahu itu adalah satu sejarah yang begitu luar biasa, di mana Yesus lahir untuk kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sangat diberkati di tempat ini. Saya masuk tadi, wow, luar biasa ya. Saya lihat tadi, woi Pak Jeki, woi, karena saya bilang Pak Jeki gitu ya kemarin. Biar lebih muda terus ya, luar biasa. Ya kemarin bulan keberapa itu ya melayani di tempat kita. Jadi luar biasa, semua diberkati. Saya juga lihat tadi WL pemusik gue dahsyat. Kapan-kapan boleh Pak kesana KKR sekali ya. Haleluya. Musik, pengkhotbah, wah mantap. Semua boleh ikut ke sana lihat. Kami ada di daerah desa. Jadi ini pendeta desa Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya setelannya begini, salahnya. Haleluya. Namanya Desa Belimbing ya, daerah Dadap, Kosambi, Tangerang. Ya, siapa yang pernah ke Dadap? Ada yang pernah ke Dadap? Wah, ada Asia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, soal desa, soal kota, bagi Tuhan sama, amin. Kita dipanggil untuk saling memberkati, saling melayani, saling meneguhkan dan menguatkan. Saya ada di tempat ini dipercayakan oleh Bapak JK, bukan berarti saya pintar, hebat, bukan. Tetapi apa yang saya dapatkan dari akibat hubungan intim saya dengan Tuhan, itu yang saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya melayani satu gereja, seorang gembala, dan puji Tuhan, jemaat-jemaat bertumbuh berbuah, dan ya kalau di daerah sana bisa dikatakan jemaat yang kita layani sudah termasuk banyak ya. Jadi kita ada 2 kali ibadah, dan mungkin ke depan kalau Tuhan izinkan kita bisa 3 kali buat, karena memang sudah tidak muat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, sedikit kesaksian sebelum saya sampaikan firman Tuhan. Saya awalnya tidak ada sekolah Alkitab, tetapi melayani WL, musik. Bagi saya berpikir itu sudah cukup lah. Saya dukung pekerjaan Tuhan, tetapi Tuhan maunya lebih. Katakan Tuhan mau lebih dari kita. Ya, Tuhan angkat saya jadi gembala, mulai dari nol, mulai merintis. Dan begitu sulit sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang full timer, merintis, tidak ada kenalan, tidak ada hubungan dengan yang lain. Sehingga anak-anak saya, waktu saya katakan ayo sekolah Alkitab, mereka nggak mau karena trauma. Waktu Bapak nggak gembala, kita masih bisa di spring bed gitu tidurnya ya. Tetapi waktu gembala kok tidurnya di lantai, dan itu pun ada ular, ada, waduh luar biasa Bapak Ibu. Ya, tapi puji Tuhan berjalan dengan waktu. Saya punya anak 3, yang pertama wanita, yang kedua pria, ini yang ketiga.
Ya, jadi tetapi puji Tuhan mereka bisa kuliah, bahkan yang nomor 2 sekarang, yang pertama sudah selesai, yang kedua sedang menyelesaikan S2-nya di Seminari Betel, Petamburan, ya. Jadi puji Tuhan, itu nggak didorong tetapi kemauan sendiri. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mendengar banyak firman Tuhan, bahkan kita sudah baca, bahkan kita sudah mengerti untuk apa Yesus datang. Itu untuk menyelamatkan kita, untuk mengangkat kita, untuk membawa kita naik lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Tetapi ada satu momok yang mungkin bisa menakutkan, saya katakan itu kepada setiap orang percaya, untuk menghadapi ke depan ini seperti apa. Hari ini aja kita lihat seperti apa. Jadi ini sebenarnya perlu persiapan yang sangat matang dari hidup kita, agar kita itu bisa menghadapi hari-hari ke depan dengan bersukacita. Amin. Bagaimana kita bersukacita kalau di depan yang kita hadapi itu begitu mengintimidasi kita, sehingga kita untuk melangkah itu takut, yang khawatir, mau buka usaha ini ada kekhawatiran, mau ketemu dengan orang aja di jalan ataupun di tempat-tempat yang dimana kita ketemu, kita ada kekhawatiran. Waktu dia mulai tanya nama kita, alamat kita, kita khawatir kan? Takut, jangan-jangan kan begitu. Apalagi nanya nomor handphone kita, alamat rumah kita, wow, kekhawatiran itu bertambah. Ini orang baik atau enggak kan begitu? Kalau dulu orang minta nomor handphone kita, wah, langsung kasih kan? Siapa tahu rekan bisnis. Tetapi sekarang ini semua serba dibatasi. Bahkan ada yang telepon kita nggak ada nomornya tersimpan di situ, kita was-was. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang menjadi problem yang akan kita hadapi ke depan. Kekeluargaan semakin mengecil ya, menciut ya. Yang tadinya kita masih bisa kenal sampai nenek, sampai kakek, sama yang lain-lainnya. Sekarang untuk keluarga inti sendiri, untuk bertemu juga dibatasi. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, saya sangat bangga dengan adanya persekutuan doa di tempat ini, Pak. Karena ini akan membuat kita, yang tadi saya dengar bahwa kita ini berbeda ya, denominasi ataupun gereja lokal masing-masing berbeda, tetapi bisa dipersatukan dalam kesatuan di tempat ini. Ini hal yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita akan masuk dalam firman Tuhan karena waktu juga tidak banyak, yaitu satu judul intim dengan Tuhan. Jadi jaminan kita untuk menghadapi hari esok yang penuh dengan misteri ini, itu harus intim dengan Tuhan. Tanpa keintiman kita dengan Tuhan, kita akan lemah dalam perjalanan ini. Bahkan waktu kita memulai dengan sukacita, di perjalanan kita bisa bersungut-sungut, bisa mengeluh, bisa putus asa, bahkan bisa menyalahkan orang lain, bahkan sampai menyalahkan Tuhan. Karena apa? Karena kita lihat apa yang kita lakukan ini sepertinya tidak membuahkan hasil. Tetapi kita kadang tidak pernah koreksi, apakah kita melakukannya sendiri atau bersama dengan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, intim dengan Tuhan. Nanti akan kita baca di Mazmur 63 ayat 1 sampai 12. Kenapa saya ambil ayat ini? Karena memang saya sangat senang sekali dengan kalimat-kalimat yang ditulis oleh pemazmur, dan di sana banyak sanjungan kepada Tuhan. Banyak kata-kata yang mengagungkan Tuhan, baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan senang. Ini yang harus kita tiru Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga banyak penyair-penyair, pengarang-pengarang itu ambil dari Mazmur ini. Karena apa? Karena memang kalimatnya itu semuanya mengagungkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi ke depan ini saya mau ajak kita sama-sama untuk belajar bahwa relasi kita dengan Tuhan harus baik. Next ya, ikut aja gak apa-apa ya. Ya, jadi relasi kita dengan Tuhan harus baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak boleh tercemar antara kita dengan Tuhan. Karena sebenarnya kalau waktu kita belum ditebus dengan darahnya ataupun belum ada penyelamatan itu, kita ini adalah orang-orang yang tercemar, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bagiannya adalah malu.
Tetapi waktu dia datang, kita ditebus, diambil daripada lumpur dosa tersebut, maka hubungan kita dengan Allah sudah kembali baik. Tetapi jangan salah, apa yang baik yang sudah Tuhan taruh itu bisa diambil oleh iblis kalau kita tidak jaga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya ke depan ini bagaimana agar kita itu diberkati Tuhan, bahkan anak cucu kita, keturunan kita diberkati Tuhan. Kita yang ada malam hari ini harus membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Dan relasi itu harus bertumbuh dari waktu ke waktu. Enggak bisa sudah menyembah Tuhan, saya sudah menyenangkan hati Tuhan, tetapi pertumbuhannya biasa-biasa. Tetapi harus bertumbuh dari waktu ke waktu. Amin. Seperti pohon, kalau kita dia ada pertumbuhannya, ada ukuran-ukuran pertumbuhan dalam 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Coba kita cross check dulu diri kita, sudah seperti apa pertumbuhan kita waktu kita sudah membangun relasi dengan Tuhan. Haleluya. Ibu tadi yang cim ya, kalau di sana saya bilang cim, kalau udah di atas saya udah tua gitu ya. Tetapi di sini saya panggil ibu saja ya, karena biasanya kalau kita bilang cim kayaknya ini banget ya. Tetapi ibu ya, ibu yang bersaksi tadi dapat kunci itu luar biasa. Doa terus, apa itu maksudnya? Ya, kadang-kadang kita berpikir mimpi itu seperti bunga tidur. Tetapi ada kalanya mimpi itu adalah pernyataan Tuhan atas hidup kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi hubungan yang bertumbuh dalam proses kian hari harus kian intim dengan Tuhan. Kalau hari ini kita sudah doa pagi, maka itu teruskan doa pagi. Jangan doa pagi hari ini, besok nggak doa pagi. Hari ini ikut persekutuan doa, minggu depan nggak ikut lagi. Jangan, tetapi waktu kita sudah bangun hubungan yang baik dengan Tuhan, kita mulai sesuatu yang baik bersama dengan teman-teman di tempat ini, lanjutkan terus, amin. Lanjutkan terus. Ayo ajak teman-teman lagi. Buat apa? Buat mereka diberkati. Bukan buat tempat ini penuh, ya juga, perlu juga. Tetapi yang intinya mereka juga diberkati. Waktu mereka diberkati, maka upah kita besar. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita langsung saja. Apa ciri-ciri orang yang intim dengan Tuhan? Tentu ada ciri-cirinya dong. Contohnya saya ciri-ciri pas pendeta Parlin, apa itu? Yang pertama, kalau di sana udah langsung bilang hitam begitu mereka. Langsung itu. Jadi di sana antara jemaat dan gembala aman. Langsung hitam begitu. Wah. Jadi kalau di sana apa ciri-ciri nomor 2? Saya langsung gitu, Pak. Kalau tanya ya, yo pendeta Parlin, ciri-ciri nomor 2 apa? Jadi yang hitamnya akan diomongin lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ciri-cirinya yang pertama ada kehausan akan Allah. Katakan ada kehausan akan Allah. 2023 ini penuh dengan misteri. Banyak prediksi-prediksi yang membuat kita kadang-kadang kenapa terjadi? Kenapa Tuhan izinkan? Kenapa ini harus terjadi? Tetapi memang harus terjadi karena Tuhan mau melihat anak-anaknya yang menancapkan imannya di dalam Kristus Yesus. Amin. Waktu kita tancapkan berakar, dan akar itu akar yang kuat dan menerobos, saya percaya sebuah apapun goncangan yang akan menggoncang kehidupan kita, ekonomi kita, rumah tangga kita, kesehatan kita akan tetap kuat. Katakan amin. Haleluya. Kita lihat di Mazmur 63 ayat 1 sampai 3. Kita baca sama-sama. 2, 2, 3 ya. Mazmur Daud ketika ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat di padang gurun Yehuda ini enggak seperti padang penggembalaan di daerah-daerah kita ini, enggak. Tetapi kalau kita lihat di sana tandus, di sana seram, tidak ada orang tinggal. Itu hal-hal bisa dikatakan sesuatu yang membuat ketakutan banyak di sana.
kekhawatiran banyak di sana. Dan pada saat itu Daud berseru, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah seruannya kepada Tuhan. Jadi harus ada kehausan akan Allah dalam hidup kita, dalam situasi apapun. Baik itu kita dalam keadaan lagi kekurangan atau berkelimpahan, tetap harus. Ada jemaat yang kami layani, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu lagi diberkati, wow, semangatnya bukan main. Jam 8 ibadah, jam 7 sudah ada di situ. Tetapi waktu mulai apa yang didoakan nggak terjadi, ataupun lagi turun, lemas, senyum juga sulit. Apa kabar? Nggak baik, gitu. Pelan-pelan kita kasih tahu firman, kita kasih tahu hari ini mereka dalam hal apapun mereka sudah semangat. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, lanjut ya. Jadi keintiman dengan Allah ditunjukkan dengan kerinduan untuk selalu bersekutu dengannya. Makanya ada pujian mengatakan dia kan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Jangan panjang-panjang, malu sama WR kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi harus ada kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Amin. 2023 mulai hari ini harus ada terus kerinduan. Masih hari Minggu, aduh lama banget ragu, kan begitu. Jangan ragu lagi, ketemu lagi. Harus ada kerinduan. Katakan saya rindu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika ada orang yang haus, yang paling diperlukan itu apa? Air. Untuk melepaskan dahaganya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar ya. Orang yang haus tidak akan tertarik dengan hal-hal lain yang tak diperlukannya. Contohnya Bapak Ibu lagi berjalan jauh nih ya, ataupun dari tempat kerja pulang ke rumah rasanya haus banget gitu ya, haus. Tetapi tiba-tiba orang rumah tawarkan makanan, nasi atau cemilan, mana yang Bapak Ibu nikmati dulu? Air atau cemilan itu? Pasti air dulu kan, buru-buru dan air dulu minum. Udah selesai baru sikat beleh, kan begitu? Jadi sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kiranya kehausan akan Allah memenuhi relung hati kita semuanya. Haleluya. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga hubungan kita dengan Tuhan selalu ada pertumbuhan. Ya, nomor 2 Bapak Ibu Saudara sekalian, sangat antusias ya, sangat antusias terhadap Allah. Siapa di sini yang antusias dengan Allah? Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Antusias. Waktu dengarkan ada ibadah, haleluya. Waktu ada dengar doa puasa, semangat. Waktu dengar khotbah semangat. Itu artinya kita sedang antusias. Amin. Haleluya. Jangan dengar gosip langsung masa sih gitu kan, yang bener itu namanya nggak manja, itu yang suka dengan antusias dengan gosip. Apalagi dengar orang lain lagi jatuh, atau artinya lagi bangkrut ya kan, lagi ekonominya lagi turun, atau suaminya selingkuh, ya kan, pengen dengar gitu. Di sini tembok apartemen pengen dibawa dia dengar. Luar biasa Bapak Ibu, tapi di sini nggak ada yang seperti itu. Semuanya antusias terhadap Allah. Bersiaplah diberkati Tuhan di 2023. Amin. Anak cucumu diberkati Tuhan, usahamu diberkati Tuhan, kesehatanmu diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Sampai putih rambutmu digendong oleh Tuhan. Amin. Namanya nggak mau cet-cet biar putih digendong terus. Haleluya. Kita baca dulu ya, di Mazmur 63 ayat 5 dikatakan demikian, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu, seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji.
Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Haleluya. Ini nggak usah perlu saya terangkan, sangat-sangat jelas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada penafsiran yang lain di dalamnya, karena memang saya lihat ini sudah pas. Haleluya. Dia menyatakan begitu luar biasa penyertaan Tuhan. Waktu dia antusias kepada Allah, Bapak Ibu. Jadi saya mau katakan kepada kita, mereka yang intim dengan Allah itu akan memiliki semangat dalam hidupnya. Amin. Saya melihat di sini ibu-ibu, bapak-bapak antusias sekali. Semangatnya tidak kalah dengan yang muda. Amin. Waktu saya memuji Tuhan, sekali-sekali saya lirik begini, wow, haleluya. Pulang dari sini saya percaya senyumnya akan terus bersinar bagi keluarga masing-masing. Haleluya. Ada masalah persoalan udah lewati saja, semua pasti lewat. Waktu yang kita lihat cuma 24 jam. Iya kan, ada masalah atau tidak ada masalah, tetap 24 jam. Berjalan terus jamnya. Jadi buat apa kita pusing dengan masalah? Serahkan sama Tuhan. Haleluya. Makanya dikatakan mereka yang intim dengan Allah akan memiliki semangat di dalam hidupnya. Jadi jangan kalah. Anak-anak muda tetap semangat, orang-orang tua juga semangat. Semangat yang berbeda tentunya. Jangan waktu lagi ada uangnya, ya kan, ATM-nya penuh, ya kan, tabungannya masih aman, semangat terus, ya kan. Mulai turun, anak-anak mungkin ada yang mengecewakan, mulai lemah. Jangan. Orang anak-anak yang antusias dengan Allah, apapun yang terjadi dalam hidupnya seperti Daud, ada di penggembalaan itu dan keadaan sulit itu, dia tetap bersemangat. Dia tetap berkata bahwa Allah lah naungannya, Allah lah yang menyertai dia. Kita juga harus seperti itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, masalah itu nggak pernah habis. Masalah jangan menjadi masalah bagi kita. Ya, bahkan ada yang berkata masalah bukanlah menjadi masalah apabila masalah itu tidak dipermasalahkan. Justru nggak ada masalah, kita permasalahkan menjadi masalah. Jadi hari ini ambil positifnya saja. Ku taruh masalahku di hadapanmu ya Tuhan, karena aku tahu Engkau sanggup melepaskanku dari masalah ini, membebaskanku dari situasi ini. Dan kita akan bersemangat terus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Beribadah senang, ya kan? Memuji Tuhan senang. Bapak Ibu bersaksi juga senang. Jadi saya sangat setuju dengan hamba yang katakan tadi harus ada kesaksian. Masa 1 tahun gak ada kesaksian? Iya kan? Pasti ada, cuma malu, ya kan? Ataupun belum atur kata-katanya. Nggak usah diatur kata-kata. Datang ke sini puji Tuhan, aku diberkati. Amin. Udah dulu. Itu udah mantap, Bapak Ibu. Ya. Itu karena semangat. Amin. Haleluya. Semangat yang berbeda dengan yang diberikan oleh dunia. Dunia ini memberi semangat itu mudah luntur. Dunia ini akan membuat kita semangat waktu ada berkat, itu pasti. Waktu semuanya berjalan baik. Tetapi jarang orang kuat dalam situasi sulit. Tetapi bagaimana biar kita kuat? Mari antusiaslah kepada Allah. Katakan amin. Amin. Haleluya. Jadi kata antusias sendiri berasal dari kata Yunani itu atau di dalam, dan telos itu Allah. Allah yang bersemayam di dalam diri kita lah yang membuat semangat hidup kita itu ada. Jadi waktu kita antusias kepada Tuhan, Tuhan, ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan, ini oleh. Datang kepada Tuhan. Maka Allah yang sumber dari segala pertolongan itu akan diam dalam diri kita, dan dia akan memompa terus semangat dalam diri kita, iman dalam diri kita, kepercayaan dalam diri kita, sehingga kita tidak mau lagi dilemahkan oleh keadaan-keadaan yang membuat kita lemah, tetapi kita mulai berkata pada kelemahan itu bahwa aku punya Tuhan. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, sehingga kita berkata seperti ini, aku ada diri kali ya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah
hati sejahtera terhadap Allah. Yang ketiga terakhir Bapak Ibu, hatinya selalu bersuka cita dalam Tuhan. Haleluya. Dalam suka duka ku takkan tetap tersenyum. Amin. Kenapa? Karena dalam Tuhan selalu sukacita. Haleluya. Iya, di ayat yang terakhir dari pembacaan kita di Mazmur 63 9-12 kita baca sama-sama. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang, mereka akan menjadi makanan anjing hutan, tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumpah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahu pembelanya adalah Tuhan. Mungkin hari-hari ini atau ke belakang yang sudah kita lewati, ada orang-orang yang ingin merusak keluarga Bapak Ibu, ada yang ingin merusak ekonomi Bapak Ibu Saudara sekalian. Katakan engkau pembela. Amin. Daud tidak pusing dengan hal seperti itu, karena dia tahu waktu orang-orang ingin merusak ataupun menghambat perjalanannya, yang mereka lawan adalah Allah yang mengurapi dia. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bersukacitalah selalu dalam Tuhan. Karena waktu kita bisa bersukacita dalam Tuhan, sekalipun banyak pergumulan, persoalan yang kita hadapi, banyak tantangan yang akan kita lewati ke depan, maka itu sudah menunjukkan iman di hati kita bahwa Tuhan sanggup melepaskan kita. Haleluya. Amin. Iya. Jadi semua harus kita jalani. Khususnya hari ini dikatakan BMKG cuaca ekstrim. Memang benar, pagi-pagi saya sudah ada di Serpong, Pak. Memang hujan deras, sampai ke darat hujan deras, sampai ke sini di tol tadi, waduh, benar-benar hujan deras. Tetapi kalau Tuhan yang bela, siapa yang bisa melawan anak-anak Tuhan? Makanya dikatakan di sini bahwa tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Kita anak raja Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kita harus bersukacita. Karena apa? Karena Tuhan pembela kita. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun banyak tantangan, termasuk ketika orang-orang berusaha mencelakai, tetapi mereka yang intim dengan Tuhan akan tetap bersukacita. Jadi intim dengan Tuhan tidak pernah rugi. Justru waktu kita putuskan keintiman kita, rusak keintiman kita dengan Tuhan, kita rugi. Kalau saya intim dengan Bapak Jeki, maka saya untung. Kecipratan putihnya paling enggak. Iya kan? Gantengnya gitu ya, semangatnya luar biasa. Kalau saya jauh dengan dia, putuskan hubungan yang baik, berarti saya nggak ada di sini jadinya. Nah, jadi keuntungan kita untuk dengan menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan itu banyak sekali. Jadi mari sama-sama, kalau yang menguntungkan ambil aja. Katakan kiri kanan, kalau yang menguntungkan ambil aja. Iya kan? Jadi gini kan, kita sudah intim dengan Tuhan, udah lanjutkan. Tapi kalau Bapak Ibu menganggap keintiman dengan Tuhan itu sesuatu yang merugikan, korban uang, ya kan? Korban tenaga, korban perasaan, nggak usah ikut, nggak usah intim dengan Tuhan. Tetapi saya percaya, pasti kita semua berkata, intim dengan Tuhan diberkati. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita lakukan hari ini, surga mencatat. Dan seluruh keturunan kita, saya imani akan diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Iya, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi sukacita yang tidak berasal dari dunia, tetapi sukacita sejati yang diberikan Allah. Sukacita dari dunia ini cepat pudar oleh keadaan yang terjadi. Betul Bapak Ibu Saudara sekalian ya, mari. Jadi bukan saja kita bersukacita sebenarnya, tetapi orang-orang yang intim dengan Tuhan juga akan bermegah di dalam Dia. Amin. Haleluya. Sebagaimana pemazmur atau Raja Daud, dia bermegah di dalam Tuhan.
Dalam segala perkara Tuhan bela dia. Dalam situasi apapun dia selalu Tuhan buat yang terbaik. Dan hari ini Bapak Ibu, apa yang kita lakukan malam hari ini saya percaya tidak akan pernah sia-sia. Waktu kita tetap intim dengan Tuhan, bukan hanya di tempat ini, bukan hanya di gereja kita, tetapi di rumah kita intim dengan Tuhan. Maka saya percaya keluar masuk kita akan diberkati Tuhan. Amin. Seluruh keluarga besar kita akan diproteksi oleh Tuhan. Sekalipun ada badai, ada tantangan, ada musibah, selalu diluputkan. Karena apa? Karena ada kita yang selalu berdoa kepada Tuhan, menyerahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah pada malam hari ini apa saya sampaikan yang sangat sederhana ini bisa kita tangkap bahwa kita harus intim dengan Tuhan. Jadi bukti daripada keintiman kita dengan Tuhan malam ini sudah kita buktikan dengan datang ke tempat ini. Justru hari ini banyak teman-teman kita yang pergi, Pak. Ada yang pulang kampung, ada yang berwisata. Tetapi saya melihat di sini, woi, Pak, udah penuh ya, luar biasa. Kebahagiaan, kegembiraan bagi Tuhan. Karena ada anak-anak Tuhan yang tetap beribadah. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang selalu mempersiapkan yang terbaik bagi kita. Dan kalau malam hari ini kita diajarkan untuk selalu intim dengan Dia, karena memang itulah modal kita untuk menghadapi hari-hari ke depan. Orang yang intim dengan Tuhan, dia akan beritahukan segala rahasianya kepada kita, sehingga menghadapi tahun yang penuh dengan misteri, dengan keterbatasan manusia, keterbatasan kita, Dia akan buka segala apa yang terjadi ke depan, sehingga kita sudah diproteksi dan sudah dipagari. Saya percaya Tuhan sudah menunggu kita di 2023, maka berjalan bersama dengan Tuhan, intimlah dengan Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan akan berbeda dengan orang-orang yang intim, dengan orang-orang yang tidak intim, orang-orang yang setia dan orang-orang tidak setia. Jadi saya percaya di tempat ini semua diberkati Tuhan, ya semuanya diberkati, baik pelayan Tuhannya, baik jemaat-jemaatnya yang ada, bahkan pimpinan di tempat ini semua diberkati Tuhan. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita berdiri Bapak Ibu sebelum diserahkan kepada hambanya, kita akan satu pujian dari Dia. Ingin selalu bersekutu denganmu, katakan menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Mungkin selama ini ada kelemahan dalam keintiman itu sendiri, tetapi hari ini biarlah kami terus memperbaharui dari hari sehari. Bahkan kami akan semakin intim dengan Tuhan, karena keuntungan, karena berkat akibat keintiman itu sungguh ada. Oleh karena itu dalam situasi ke depan yang kami hadapi, biarlah Roh Kudus tolong kami, urapi kami, sehingga kami mampu berjalan lebih kuat lagi menghadap Allah di Sion. Karena kami tahu bahwa hari-hari ke depan banyak misteri yang akan kami hadapi, tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan bukakan hal-hal yang tersembunyi, terselubung, yang tidak kami pahami, dan kami akan berjalan bersama dengan Tuhan penuh dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati hamba-Mu di
Ya luar biasa. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Tuhan yang telah mengajar kita untuk agar kita mempunyai keintiman dengan Tuhan. Dan keintiman itu memang harus kita membangunnya. Itu menjadi mungkin karena kita sudah menerima anugerah serta diselamatkan. Maka tujuan Tuhan menyelamatkan kita kadang lagi lain, bukan hanya sekedar untuk memperoleh hidup yang kekal, tapi Dia mau membangun keintiman dengan kita. Amin. Berikan lagi tepuk tangan. Haleluya. Terima kasih untuk Pak Pendeta Parlin, Pak Gembala. Terima kasih pernah pelayanan ke gerejanya luar biasa. Ya, cukup lumayan jauh ya. Tetapi jemaat semua antusias semuanya, dan kelihatan jemaat itu siapa pemimpinnya kelihatan. Semuanya mempunyai keintiman dengan Tuhan. Terima kasih Pak sudah menyiapkan waktu buat kita di tempat ini. Tahun depan ke sana Pak. Ya, siap. Kita lihat dulu doa keluarga kita. Kita bacakan doa keluarga. Iya. 3, 2, 1. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Haleluya. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Haleluya. Mari kita kembali kepada kita sehingga berdiri untuk kita bisa menerima berkat dari tempat yang maha tinggi. Bapa di surga, terima kasih untuk rangkaian ibadah dari awal pertengahan hingga akhir. Kami semua diberkati Tuhan, dan kami percaya Tuhan disenangkan dengan ibadah yang kami adakan di tempat ini. Terima kasih juga untuk hamba-Mu yang secara khusus Tuhan siapkan untuk menyampaikan isi hati di tempat ini. Bapak Gembala Pendeta Parlin, Tuhan memberkati bersama dengan istri dan 3 anak, bahkan tim penggembalaan yang digembalakannya, bahkan seluruh jemaat dan umat Tuhan yang digembalakannya. Terima kasih Tuhan untuk Pak Parlin boleh menjadi gembala di tempat di mana Tuhan tempatkan dia. Kami yakin dan percaya Tuhan terus akan naik, terus akan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Banyak jiwa yang akan dipersembahkan kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Segala hormat, pujian, syukur dan kemuliaan kami kembalikan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Berkati juga semua rekan-rekan yang ambil bagian dalam perayaan di tempat ini dengan berkat-berkat yang istimewa dan luar biasa, sehingga mereka terus lebih lagi melayani Engkau dengan hati yang penuh dengan sukacita. Memberkati semua jemaat dan umat Tuhan yang hadir di tempat ini, bahkan semua yang tidak bisa hadir, mungkin mereka sedang berwisata, mungkin mereka sedang liburan Tuhan. Kami juga berdoa buat mereka dimanapun mereka berada. Tangan kasih kuasa perlindungan-Mu menyertai setiap mereka semua. Terima kasih Bapa di surga. Segala pujian, syukur, kemuliaan kami kembalikan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan bagi kami yang ada di tempat ini, bagi kami tiada tempat yang lebih indah selain kami selalu senantiasa boleh berada di dalam hadirat-Mu. Kami duduk diam mendengarkan firman-Mu, kami memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dan kasih Tuhan kembalilah dengan damai sejahtera. Namun sebelum itu adalah hadirat pikiran kepada dan terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tercurahlah kiranya segala berkat. Tuhan memberkati Kau dan melindungi Kau. Tuhan menyinari Kau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan senantiasa menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Kau damai sejahtera, anugerah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa yang maha sempurna serta penyertaan, perlindungan kurnia dan penghiburan daripada kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari saat sekarang ini hingga kami sudah yang kedua kali menjemput kita di hari kemudian dan sampai selama-lamanya. Di mana
Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu. Terima kasih ya. Setelah ini mau berlibur besok